Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sintesis senyawa analog kurkumin 3,6 bis 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzilidin piperazin 2,5 dion dengan katalis HCl. Adapun pokok bahasan pada video kali ini adalah yang pertama dari manfaat dan keunggulan senyawa. Ada diskoneksi senyawa, retrosintesis senyawa, sinton dan regen, reaksi yang terjadi, metode dan cara kerja, proses pemurnian, dan cara mengidentifikasi hasil sintesis. Kurkumin atau 1,7 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil 1,6 heptadiana 3,5 dion banyak digunakan sebagai bahan pewarna alami pada makanan, obat-obatan, kosmetik, maupun tekstil. Selain sebagai pewarna alami, kurkumin juga memiliki aktivitas farmakologi sebagai agen kemopreventif dan agen kemoterapeutik yang menunjukkan efek supresi, retardasi, dan inversi karsinogenesis, antioksidan, antiinflamasi, dan anti-HIV. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modifikasi kurkumin menjadi suatu senyawa analog kurkumin menghasilkan efek farmakologi yang lebih baik daripada senyawa kurkumin itu sendiri. Robinson membagi molekul kurkumin menjadi 3 bagian farmakofor, yaitu bagian A, B, dan C. Bagian A dan C merupakan gugus aromatis, dan bagian B adalah ikatan diendion. Dua gugus aromatis tersebut, baik simetris ataupun tidak simetris, menentukan potensi ikatan antar senyawa obat dengan reseptor. Modifikasi struktur kurkumin dapat dilakukan dengan mengubah struktur farmakofor A, B, dan C. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikembangkan sintesis senyawa analog kurkumin baru 3,6 bis 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzilidin piperazin 2,5 dion. Modifikasi tersebut diharapkan memiliki stabilitas dan aktivitas biologis khususnya sebagai anti kanker yang lebih baik dibanding kurkumin sebagai senyawa penuntun dengan hasil rendemen yang lebih banyak. Selanjutnya adalah diskoneksi senyawa. Diskoneksi adalah pemotongan ikatan secara imajiner pemecah molekul yang diharapkan lebih sederhana. Diskoneksi biasa disebut kebalikan dari sintesis. Jika sintesis mereaksikan senyawa starting material menjadi produk senyawa baru. Proses diskoneksi dapat dilakukan beberapa tahap hingga mendapat senyawa yang diinginkan. Analog kurkumin yang akan disintesis adalah 3,6 bis 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzilidin piperazin 2,5 dion yang merupakan senyawa alfa beta tak jenuh. Analisis diskoneksi terhadap senyawa tersebut mengikuti pendekatan diskoneksi oleh Warren. Analisis diskoneksi senyawa 3,6 bis 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzilidin piperazin 2,5 dion diperoleh dari starting material berupa senyawa 2,5 piperazin dion dan turunan benzaldehid yaitu 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzaldehid. Berdasarkan analisis diskoneksi tersebut, reaksi untuk dapat menghasilkan produk 3,6 bis 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzilidin piperazin 2,5 dion diperlukan karbon alfa dari gugus karbonil dengan karakter muatan negatif. Karakter muatan negatif karbon alfa dalam reaksi suatu senyawa keton dapat diperoleh dengan menggunakan katalis basa melalui abstraksi hidrogen alfa menghasilkan senyawa transisi enolat maupun menggunakan katalis asam menghasilkan senyawa transisi suatu enol. Atas pertimbangan tersebut, sintesis kali ini akan menggunakan katalis asam. Selanjutnya adalah retrosintesis senyawa. Dalam analisis retrosintesis, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pemutusan atau diskoneksi ikatan, sehingga akan menghasilkan sinton, yaitu sinton positif dan negatif. Kemudian memberi muatan positif pada salah satu ujung ikatan yang diputuskan dan muatan negatif pada fragmen yang lain. Di sini, dari 2 molekul turunan benzaldehid, yaitu 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzaldehid dan 2,5 piperazin dion dalam suasana asam atau dengan katalis asam akan membentuk
senyawa 3,6 bis 4 hidroksid 3,5 dimetilbenzilidin piperazin 2,5 dion. Selanjutnya adalah sinton dan regen. Sinton merupakan fragmen ideal yang dapat atau tidak dapat terlibat dalam reaksi, tetapi yang membantu untuk menentukan reagen-reagen yang sesuai untuk digunakan. Reagen inilah yang disebut sebagai material pemula, yaitu senyawa yang digunakan dalam reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Nah, dalam sintesis kali ini, sinton yang dihasilkan memiliki kemiripan dengan reagen 2,5 piperazin dion. Maka dalam sintesis digunakan reagen 2,5 piperazin dion sebagai salah satu bahan untuk sintesis. Selanjutnya adalah reaksi samping yang terjadi. Yang pertama adalah pembentukan enol. Karakter negatif karbon alfa terhadap gugus karbonil dapat ditingkatkan dengan penggunaan katalis. Katalis asam akan memprotonasi gugus karbonil pada atom oksigen yang diikuti oleh pelepasan proton dari karbon alfa dan membentuk enol. Enol mempunyai karbon alfa yang bermuatan netral dengan reaktivitas sedang, akan tetapi lebih stabil jika dibanding enolat yang reaktif, akan tetapi kurang stabil. Dan juga reaksi berikut adalah pembentukan garam. Kemungkinan terjadi reaksi ini sangat besar, di mana diakibatkan oleh adanya atom nitrogen pada 2,5 piperazin dion yang sangat reaktif. Kereaktifan atom nitrogen ini disebabkan oleh adanya pasangan elektron bebas, di mana penggunaan katalis asam pada sintesis dapat memproduksi atom nitrogen sehingga menyebabkan terbentuknya garam dari 2,5 piperazin dion. Selanjutnya adalah metode dan cara kerja. Adapun metode analisis yang digunakan menggunakan reflux pada pH 1 dan juga menggunakan kromatografi lapis tipis densitometri, spektrofotometri UV visible dan spektroskopi LC-ECMS. Persiapan awal yang dilakukan adalah dengan pembuatan katalis HCl 35% dengan melarutkan HCl sebanyak 9,46 mili dalam aqua bidestilata. Kemudian adalah pembuatan seri konsentrasi larutan standar kurva baku KLT densitometri, di mana dilakukan dengan cara menimbang 10 mg 2,5 piperazin dion yang dilarutkan menggunakan beberapa pelarut, antara lain DMSO, metanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aquades. Langkah kerja yang pertama adalah mencampurkan 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzaldehid 95% dalam etanol proanalyze dengan 2,5 piperazin dion. Kemudian ditambahkan HCl sampai pH-nya 1, yang kemudian dilakukan pemanasan secara reflux sampai suhu 140 derajat sampai terbentuk kristal kuning atau selama 1,5 jam. Selanjutnya adalah proses pemurnian. Hasil reflux pH 1 tadi kemudian ditetesi etanol sampai 2,5 piperazin dion yang masih tersisa itu mengendap. Kemudian cairan etanol dipisahkan menggunakan pipet. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam flakon dan dihilangkan pelarutnya menggunakan gas nitrogen sampai terbentuk kristal kering. Monitoring pembentukan senyawa hasil sintesis metode reflux pH 1 analog kurkumin 3,6 bis 4 hidroksid 3,5 dimetilbenzilidin piperazin 2,5 dion dengan katalis HCl dilakukan dengan metode KLT densitometri. Monitoring pembentukan senyawa hasil sintesis dilakukan dengan metode reflux pada pH 1. Sampling proses sintesis dilakukan tiap beberapa menit, 0 menit, 30 menit, dan 60 menit. Hasil sampling ditotolkan pada plat KLT silika gel GF254. Hasil totolan dielusi dengan fase gerak kloroform. Plat KLT hasil elusi dianalisis menggunakan densitometri pada panjang gelombang 290 nanometer.
kadar 4-hidroksi 3,5-dimetilbenzaldehid ditentukan menggunakan kurva baku yang diperoleh, sehingga dapat ditentukan kadar 4-hidroksi 3,5-dimetilbenzaldehid yang tidak bereaksi dengan 2,5 piperazine dion dan dapat diperkirakan kadar senyawa baru hasil reaksi yang terbentuk. Analisis diawali dengan KLT sampling menggunakan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak kloroform dengan pembanding starting material 4-hidroksi 3,5-dimetilbenzaldehid. Sampling tersebut setelah dielusi ternyata memisah menjadi 3 bercak-bercak. Bercak 1 muncul pada RF 0,1 fluoresensi abu-abu. Bercak 2 memiliki RF 0,3 fluoresensi kuning, serta bercak 3 memiliki RF sama dengan pembanding yaitu 0,45 dengan fluoresensi biru ungu. Pada UV254 dapat dilihat dengan seperti pada gambar. Monitoring pembentukan senyawa hasil sintesis analog kurkumin dilakukan dengan melalui analisis kuantitatif pengurangan starting material turunan benzaldehid. Penentuan kadar 3,6 bis 4-hidroksi 3,5-dimetilbenzalidin piperazine 2,5 dion itu membutuhkan persamaan kurva baku dari starting material 4-hidroksi 3,5-dimetilbenzaldehid menggunakan analisis KLT 5 seri dengan konsentrasi 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, dan 20 mg dengan fase gerak kloroform. Berdasarkan data monitoring pengurangan kadar 4-hidroksi 3,5-dimetilbenzaldehid dari kadar awal sampai menit ke-60. Hasil ini menunjukkan pengurangan starting material sebesar 92,10% selama 1 jam. Berdasarkan data ini diketahui bahwa reaksi sintesis analog kurkumin selama 1 jam belum optimal untuk mereaksikan seluruh starting material. Monitoring pengurangan kadar dihentikan pada menit ke-60 karena pada menit ke-60 telah terjadi perubahan warna kuning orange dan etanol yang ada hampir menguap semua. Selanjutnya adalah analisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Analisis kondisi hasil sintesis menggunakan spektrofotometri UV vis berguna untuk menentukan adanya sistem kromofor dan jenis kromofor dalam suatu senyawa. Salah satunya adalah ikatan rangkap terkonjugasi dan untuk mengetahui panjang gelombang maksimal senyawa hasil sintesis. Pergeseran panjang gelombang 354 nanometer dari senyawa hasil sintesis jika dibandingkan dengan starting material 4-hidroksi 3,5-dimetilbenzaldehid 290 nanometer disebabkan senyawa hasil sintesis terjadi penambahan gugus karbonil yang merupakan ikatan rangkap terkonjugasi yang terjadi pada kedua senyawa dalam penentuan panjang gelombang maksimumnya. Jenis konjugasi ini adalah sistem yang mengandung ikatan yang berganti-ganti rangkap dan tunggal. Pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih panjang yang disebabkan pengaruh substitusi disebut batochromik shift. Selanjutnya adalah analisis menggunakan spektromassa LC-MS ESI. Elektrospray ionisasi atau ESI adalah teknik yang digunakan pada spektrofotometri massa untuk menghasilkan ion. Pemeriksaan menggunakan spektromassa memberikan data spektra sebagai berikut, seperti ada 4 pada gambar. Data hasil spektrum muncul beberapa molekul pada ESI-MS. Spektra yang muncul tidak berupa ion fragmen, tapi berupa molekul utuh. Molekul tersebut muncul pada posisi 151,69, 173,61, 301,21, 323,09, serta 327,12. Molekul yang muncul pada 151,69 adalah molekul starting material 4-hidroksi 3,5-dimetilbenzaldehid. Molekul tersebut sekaligus sebagai base peak, yaitu molekul yang memiliki
kelimpahan paling tinggi dan kestabilan yang paling baik. Bobot molekul 3,6 bis 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzilidin piperazin 2,5 dion secara teoritis adalah 378,42. Karena dalam spektra tersebut tidak ada molekul dengan BM sama dengan BM teoritis, maka bisa disimpulkan terbentuk molekul lain selain molekul target yang dikehendaki. Sedangkan molekul baru yang terbentuk pada 107, 3,61, 301,21, 323,09, serta 327,12 belum bisa diinterpretasikan struktur kimianya dan penjelasan bagaimana molekul tersebut dapat terbentuk selama proses sintesis. Itulah pemaparan dari saya mengenai sintesis senyawa analog kurkumin 3,6 bis 4 hidroksi 3,5 dimetilbenzilidin 2,5 piperazin 2,5 dion dengan katalis HCl. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas atensinya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.